Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang pelatihan. Kira-kira membahas apa aja sih? Yang pertama itu ada bagaimana sih cara menentukan tujuan pelatihan. Kalau sudah ketemu tujuan pelatihan, terus bagaimana mengorganisasikan materi pelatihan. Kalau sudah terorganisasi materinya, terus bagaimana sih mempresentasikan materi tersebut supaya menarik? Tidak hanya berhenti pada presentasinya, tapi juga cara menyusun tujuan pelatihan. Oke, kenapa kita harus menentukan tujuan pelatihan? Tujuan pelatihan itu sebuah pernyataan yang singkat dan jelas tentang gambaran apa yang dapat dilakukan peserta setelah mengikuti pelatihan. Tujuan pelatihan merupakan jawaban atas hasil analisa kebutuhan pelatihan. Jadi, kebutuhan para peserta pelatihan itu kira-kira apa aja dan kenapa mereka harus mengikuti pelatihan ini. Ada 4 kriteria tujuan pelatihan ini. Yang pertama, dapat diamati atau observable, measurable, attainable, dan spesifik. Yang pertama, observable atau dapat diamati. Tujuan pelatihan dibuat dalam pernyataan tertulis tentang jenis perilaku khusus yang dapat diamati. Misalnya, pada akhir pelatihan ini peserta mampu menerangkan dengan jelas keunggulan produk dalam waktu 5 menit. Jadi, pesertanya nanti ke depannya bisa mempresentasikan atau bisa menerangkan produk yang tadi sudah dijelaskan selama pelatihan dengan jelas melalui apa yang diamati oleh para peserta pelatihan. Yang kedua, dapat diukur. Tujuan pelatihan harus dapat terukur sehingga dapat dinilai seberapa tepat perilaku yang ditampilkan. Misalnya, pada akhir pelatihan peserta mampu memilih jenis penyelesaian konflik yang tepat atau sesuai dengan kondisi masalah. Selanjutnya, pelatihan itu tujuannya ya harus dapat dicapai. Jadi biasanya kan dalam konstruk pelatihan ada yang namanya indikator pencapaian. Nah, tujuan pelatihan ini harus tetap realistis. Artinya harus disesuaikan dengan tingkat kemampuan peserta serta kondisi pendukung lainnya. Yang keempat, ada spesifik. Bagaimana sih tujuan pelatihan yang spesifik itu? Jadi ada 2 cara untuk membuat tujuan supaya lebih spesifik. Pertama, pilih kata kerja yang bermakna jelas. Jadi hindari kata seperti merasakan, memahami, menghargai, dan kata kerja yang kurang jelas lainnya. Misalnya gunakan kata peserta mampu mengulang instruksi yang diberikan dengan tepat untuk mengganti kata memahami. Yang kedua, kriteria selanjutnya itu standar objektif untuk mengukur kemampuan peserta. Selanjutnya, bagaimana sih contoh membuat tujuan pelatihan itu? Jadi dalam mengorganisasi materi pelatihan itu ada beberapa teknik yang bisa kita ambil. Sebenarnya ada 2 prinsip utama untuk mendesain sebuah kurikulum pelatihan atau rancangan pelatihan. Yang pertama, ajarkan sebuah keterampilan dengan urutan yang kronologis. Kenapa harus dengan urutan yang kronologis? Peserta ketika diajarkan sebuah keterampilan yang kronologis itu akan lebih mudah memahami, karena lebih matematis. Hal ini didasarkan pada analisa terhadap tugas, di mana tugas-tugas yang dipersiapkan nanti di lapangan secara berurutan sesuai dengan tahapan-tahapan dalam menyelesaikan masalahnya. Jadi nanti para peserta untuk mengimplementasikan hasil pelatihannya di lapangan, di kehidupan nyata, itu bisa step by step. Yang kedua, ajarkan keterampilan yang sederhana.
mudah sebelum mengajarkan keterampilan yang rumit. Jadi tingkat kerumitan atau tingkat kesulitannya dimulai dari hal-hal yang sederhana atau hal yang mudah menuju ke sulit. Selanjutnya, bagaimana sih cara mengajarkan keterampilan itu supaya tepat? Pertama ada TELT. TELT itu memberikan deskripsi verbal atau gambaran dengan kata-kata tentang bagaimana keterampilan ini harus dilakukan. Yang kedua, show. Show itu bisa kita selaku trainer bisa mendemonstrasikan bagaimana keterampilan harus dilakukan atau ditunjukkan melalui video. Selanjutnya invite, meminta peserta untuk berlatih keterampilan yang diajarkan. Terus correct, mengidentifikasi bagaimana peserta dapat meningkatkan kinerjanya. Encourage, mengidentifikasi apakah peserta telah melakukan keterampilan dengan benar. Terus bagaimana dengan sumber-sumber materi pelatihan tersebut? Seorang trainer bisa mengambil sumber tersebut melalui dua sumber. Yang pertama sumber internal, yang kedua sumber eksternal. Apa sih sumber internal itu? Sumber internal yaitu materi-materi yang bersumber pada pengalaman kita sendiri selaku trainer, ide-ide kita atau pengetahuan yang telah kita dapatkan selama proses kuliah, proses pengalaman hidup seperti itu. Yang kedua sumber eksternal. Kita dapatkan dari mana sumber eksternal tersebut? Kita bisa dapatkan dari hasil-hasil penelitian, jurnal, pengetahuan, pengalaman yang belum kita miliki atau artinya pengalaman-pengalaman orang lain. Hal tersebut bisa didapatkan kita dari internet, perpustakaan, pakar-pakar, atau sumber-sumber informasi ilmiah lainnya. Materi-materi tersebut nantinya harus dievaluasi berdasarkan keterkaitan dengan tujuan, sesuai dengan waktu penelitian, kesesuaian dengan latar belakang budaya peserta pelatihan, dan kesesuaian dengan latar belakang kemampuan intelektual peserta pelatihan. Jadi jangan sampai kita mendapatkan sumber-sumber materi secara internal maupun eksternal tidak kita sesuaikan dengan para peserta, kultur peserta, dan sebagainya. Terus yang selanjutnya, bagaimana sih cara mempresentasikan materi pelatihan yang menarik? Yang pertama, jelas sikap mental dalam presentasi. Kita bisa memulai presentasi atau mempresentasikan materi tersebut dengan teknik memulai dari akhir. Loh, memulai dari akhir? Gimana itu memulai kok dari akhir? Memulai dari akhir itu hal yang pertama yang kita sampaikan selaku trainer itu tujuan, harapan, imajinasi, visualisasi pelatihan terhadap peserta. Jadi kata akhir di sini berarti sebuah tujuan para peserta yang mengikuti atau harapan peserta. Harapan dan tujuan kan letaknya di akhir, maka ini bisa dinamakan memulai dari akhir. Jadi kita selaku trainer itu menjelaskan kenapa sih peserta harus datang jauh-jauh ke sini, harus meluangkan waktu, tenaga, bahkan biaya. Untuk apa? Mereka tujuannya apa? Mereka harapannya apa sepulang dari sini? Nah, itu bisa dimulai dari situ. Yang kedua, presentasi materi pelatihan itu ibarat memancing ikan. Teman-teman semua pasti pernah memancing atau paling tidak pernah melihat orang memancing. Bagaimana sih orang ketika kita melihat orang mancing atau kita sedang mancing ikan di sungai atau di laut itu? Coba perhatikan, para pemancing-pemancing itu memancing ikan itu disesuaikan dengan sasarannya. Jadi sasarannya ikan apa nih? Ikan lele, ikan tuna, atau ikan kakap. Masing-masing ikan yang akan kita pancing itu ada tekniknya tersendiri, ada umpannya tersendiri, ada jenis joran atau alat pancing tersendiri. Apa artinya? Lah, di dalam pelatihan
atau training, itu juga kita selaku trainer harus menyesuaikan presentasi kita sesuai dengan peserta, mulai dari keterampilan melakukan presentasi, terus pilihan bahasa, gaya bicara kita dengan minat mereka, kapasitas mereka, tingkat pendidikan mereka maupun kebiasaan peserta lainnya. Untuk itu, kita selaku trainer sangat penting untuk kita mengetahui atau mengenali para peserta kita, mulai dari usia, jenis kelamin, latar belakang pendidikan maupun latar belakang budaya, terus pengalaman kerja atau masa kerja, atau mungkin budaya organisasi di sebuah perusahaan. Dari situ kita bisa menyesuaikan materi apa yang kita bawakan, pilihan-pilihan bahasa seperti apa, gaya berbicara seperti apa sih yang juga cocok untuk mereka. Dari situ muncullah keserasian atau muncul klub lah antara trainee dengan trainer. Selanjutnya, seorang trainer itu harus memiliki kepercayaan diri. Itu sifat yang mutlak atau modal yang mutlak untuk seorang trainer dalam melakukan presentasi dalam suatu pelatihan. Kenapa harus percaya diri? Karena seorang trainer yang memiliki kepercayaan diri yang lebih, training tersebut tidak akan terasa hambar dan tidak akan membawa kesan yang negatif bagi peserta. Seorang trainer juga setidaknya harus menjadi diri sendiri. Why? Kenapa kita harus menjadi diri sendiri? Banyak sekali trainer-trainer atau pelatih-pelatih itu meniru gaya trainer kondang atau trainer yang sudah ulung, yang sudah memiliki jam terbang tinggi. Itu akan berakibat fatal ke depannya. Kenapa? Karena pada titik tertentu seorang trainer harus menjadi dirinya sendiri. Setiap orang pasti memiliki ciri yang khas dan berbeda dari orang lain. Ciri khas inilah yang harus kita gali, kita temukan dan diyakini dan harus terus dikembangkan. Seorang trainer juga harus menjadi jadilah pesan itu sendiri. Jadi seorang trainer tidak akan memungkiri pesan-pesan atau motivasi-motivasi ataupun sugesti-sugesti yang telah diberikan. Kenapa harus begitu? Karena ada pepatah yang mengatakan orang akan percaya pada suatu pesan hanya jika dia percaya pada si pembawa pesan. Barangkali pepatah ini tidak berlebihan. Karena apabila kita tidak meyakini pesan itu sendiri, kita tidak melakukan pesan itu sendiri, maka energi-energi yang kita limpahkan kepada peserta pelatih juga tidak begitu percaya atau tidak begitu menerima pesan-pesan yang kita atau materi-materi yang kita presentasikan. Yang seharusnya kita seorang trainer harus berkompromi dengan kecemasan. Seorang trainer ulung pun tidak mungkin terhindar dari kecemasan. Tidak mungkin terhindar dari istilahnya kalau di panggung itu demam panggung ya. Itu tidak bisa kita hindari. Maka cara lain daripada kita menolak demam panggung atau menakuti demam panggung itu atau kecemasan itu, maka cobalah berkompromi dengan kecemasan. Cobalah bersahabat dengan kecemasan itu. Kenapa? Ketika kita berkompromi dengan kecemasan, maka yang muncul dari kita adalah energi-energi yang justru membangkitkan seorang trainer untuk menyiapkan materi lebih baik dan lebih baik lagi. Kecemasan tersebut biasanya terjadi karena ada ketimpangan antara trainer dengan trainee. Misalnya saya seorang trainer dengan umur 20 tahun, terus saya akan menghadapi trainee yang berumur 40 tahun. Secara umur saya sudah merasa mereka lebih banyak makan garam kehidupan daripada saya. Terus saya di sini kok selaku pelatih, selaku trainer.
itu biasanya kecemasan-kecemasan itu akan sering bermunculan. Maka dari itu daripada kita hanya berperang dengan kecemasan itu, mulailah berkompromi dengan kecemasan. Yang selanjutnya adalah antusias. Seorang trainer itu memang wajib antusias. Kenapa antusias? Lah kalau kita seorang trainer tidak antusias, bagaimana kita mengharapkan peserta supaya antusias? Karena secara psikologis, emosional, suasana hati ketika trainer itu antusias, itu akan membuat para peserta juga lebih antusias dalam mengikuti pelatihan-pelatihan. Selanjutnya ada 10 keterampilan teknis kita selaku trainer untuk menyiapkan sebuah pelatihan. Pertama, siapkanlah materi atau bahan-bahan tersebut. Jangan sampai kita seorang trainer justru tidak menyiapkan materi atau bahan-bahan pelatihan dengan baik. Itu akan berakibat fatal pada pelatihan yang akan dilakukan nantinya. Yang kedua, untuk memudahkan kita seorang trainer dalam menyampaikan materi tersebut, maka cobalah tuangkan materi tersebut ke dalam PowerPoint. PowerPoint ini nanti akan memudahkan kita dalam menata konstruk berpikir selama pelatihan tersebut berlangsung, dan memudahkan kita dalam menyampaikan poin-poin apa saja yang penting untuk disampaikan dan tidak penting untuk disampaikan. Yang ketiga, berikanlah awal yang mengesankan. Bagaimana cara memberikan awal yang mengesankan? Banyak sekali yang bisa kita tempuh. Kita bisa memberikan awal yang mengesankan pertama dengan cara mengutip kata-kata tokoh. Misal, seorang Pramudia Anantur itu pernah memiliki kata-kata kutipan. Jika kau orang berpendidikan, maka berperilakulah adil sejak dalam pikiran, apalagi perbuatan. Kata-kata motivasi atau kutipan-kutipan dari seorang tokoh kondang tersebut akan menjadikan tanaman atau quotes of the day di pelatihan tersebut, di hari pelatihan tersebut. Keempat, materi awal yang menarik. Jangan sampai kita langsung benduduk memberikan materi-materi yang berat, tapi cobalah awali dengan materi-materi awal yang ringan, menarik, seperti awalilah materi-materi tersebut dengan cerita-cerita lucu atau mungkin cerita-cerita pengalaman unik dari trainer. Yang selanjutnya, selalu memberikan contoh. Contoh ini sangat penting. Kenapa? Karena biasanya tidak semua para peserta pelatihan itu dapat mencerna presentasi dengan baik. Maka selain metafora atau perumpamaan, maka gunakanlah contoh-contoh yang real pada saat bagaimana sih kira-kira nanti para peserta pelatihan di lapangan kondisinya seperti apa dan sebagainya. Yang keenam, kita bisa melakukan pelatihan dengan penyajian video. Ini sangat penting karena seringkali ketika menyampaikan materi tanpa visual, maka yang diterima para peserta hanyalah auditory. Maka penyajian video ini sangat penting supaya memvisualisasikan apa yang telah kita sampaikan kepada para peserta. Yang ketujuh, menyisipkan humor. Kenapa humor dianggap penting di sini? Ya, supaya selama proses pelatihan tersebut tidak tegang, supaya nyaman juga dari para peserta. Selanjutnya, kita bisa menggunakan media musik maupun lagu. Penggunaan media musik maupun lagu ini sangat penting untuk para trainer dan peserta training itu sendiri untuk merefresh otak mereka. Ya, selanjutnya yaitu penggunaan suara. Dalam penyampaian materi perlu diperhatikan teknik-teknik penggunaan suara yang penting, seperti kecepatan suara, intonasi, terus artikulasi, kefasihan, phrasing atau penyusunan kelompok kata yang baik dan benar, penekanan-penekanan dan sebagainya itu sangat penting sekali. Selanjutnya ada bahasa tubuh atau body language. Kenapa ini
sangat penting untuk diperhatikan oleh seorang trainer, karena pada saat training hakikat presentasi sesungguhnya adalah trainer mengkomunikasikan pesan, yaitu materi, kepada peserta pelatihan itu. Agar pesan dapat diterima oleh peserta dengan impresi yang sangat kuat, maka dalam presentasi harus disertai dengan bahasa tubuh yang mengiringi pesan itu. Seperti gunakanlah kontak mata dengan peserta, gestur, terus dan mimik-mimik wajah yang perlu dipertimbangkan juga. Dan selanjutnya, bagaimana sih cara menyusun tujuan penelitian? Ada beberapa teknik seperti identifikasi sasaran pelatihan secara keseluruhan. Misalnya dalam pelatihan ini Anda menghadapi peserta pelatihan di mana mereka adalah seorang akuntan yang tugasnya adalah mencatat akun kredit tipe baru yang ditawarkan kepada pelanggan. Berarti tujuan pelatihan kali ini adalah melatih akuntan tersebut agar mampu mencatat entry baru dengan efisien dan akurat. Kemudian, deskripsikan kinerja yang Anda harapkan dengan jelas dan lugas. Maka dalam menulis tujuan tersebut kita harus menggunakan bahasa yang jelas maupun lugas. Selanjutnya kita harus menghubungkan tujuan dengan peristiwa yang nyata. Jelaskan level standar kinerja secara spesifik. Buatlah tujuan yang seringkas-ringkasnya. Dalam membuat tujuan yang terukur, kita bisa membuat semacam akronim seperti SMART yang dari kependekan spesifik, measurable, attainable, relevant, time bound, seperti itu.